Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Falevi dari jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 basis data. Baik. Dimana tugas 3 ini adalah kita disuruh melakukan praktikum transaksi, yang kedua melakukan praktikum basis data terdistribusi. Di sini setelah membaca panduan yang diberikan oleh pembimbing, sini langkah-langkahnya. Baik, yang pertama jangan lupa buka aplikasi SAM. Lalu untuk Apache kita start dan MySQL kita start, tunggu sampai indikator hijau. Setelah itu kita pergi ke admin. Setelah itu nanti kita akan masuk ke localhost PHP MyAdmin. Di sini adalah bekas tugas saya yang kedua, yaitu rumah sakit. Baik, langsung saja. Yang pertama itu, di panduan ini kita disuruh untuk membuat commit. Commit adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan. Oke, kita coba commit. Caranya pergi ke basis data ini, lalu pergi ke routine, lalu kita tekan, lalu create new routine. Sini setelah melakukan percobaan, kita taruh saja transaksi 1. Untuk dropnya kita hilangkan. Sini saya izin untuk copy paste biar cepat saja. Oke, di sini untuk ada pasien yang bernama Boy, asal dari Papua, dengan jenis kelamin laki-laki, dengan nomor ID 11. Di tugas sebelumnya saya menaruh ada 4 pasien, 2 laki-laki, 2 perempuan. Baik, kita coba sebelum menggunakan kata commit, kita coba go. Oke, di sini kita lihat di tampilan kal transaksi 1 ini atas nama Boy sudah ada, tapi di indikator pasien itu belum ada atas nama Boy. Jadi fungsi dari commit tadi adalah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Coba kita taruh dengan kata commit. Apa yang terjadi setelah kita menambahkan kata commit? Sini kita edit saja. Di from pasien ini kita tambah kata commit. Lalu kita go. Coba kita create yang new baru saja. Sini kita taruh transaksi 2. Drop kita hilangkan. Kita copy paste yang tadi. Kita go. Oke, kita lihat yang transaksi 2. Sini Boy ada ya. Kita lihat untuk pasien, indikator pasien ya, atas nama Boy sudah ada. Jadi tadi kendalanya itu adalah kita tidak boleh menindih yang ada.
Jadinya untuk kodenya tidak terbaca dengan jelas. Baik, untuk yang commit sudah berhasil ya. Lanjut, setelah commit di sini ada rollback. Pernyataan rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Hal tersebut berguna jika ada suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada sistem. Namun perlu diingatkan bahwa pernyataan rollback akan berpengaruh jika perintah yang sedang berjalan belum di-commit. Rollback itu ibaratnya adalah penggugur yang ada. Sebagai contoh, di sini kita buat. Oke, di sini begin start transaction update pasien, set nama pasien Roy, where ID pasien 11, rollback, commit. Jadi di sini saya mau mengubah nama pasien saya tadi yang atas nama Boy menjadi Roy, tapi karena ada indikator rollback ini jadinya tidak bisa, atau nama itu tidak bisa terupdate jadi Roy. Itulah fungsi rollback. Coba kita tes. Oke, kita execute. Oke ya, di sini tidak berubah namanya, masih tetap bernama Boy. Jadi itulah fungsinya rollback. Dia sebagai penggugur yang terjadi. Di sini adalah sebagai penggugur perintah yang sedang berjalan. Coba kita tes. Contoh yang kedua. Oke, sedikit saya jelaskan. Di sini ada begin start transaction, insert into. Di sini ada penambahan pasien baru atas nama Rara dari Bandung, jenis kelamin perempuan. Karena ada rollback ini, jadinya atas nama Rara atau pasien baru ini tidak akan terbaca oleh sistem. Sedangkan update pasien yang tadi namanya Boy yang saya mau ubah menjadi nama Roy akan terupdate karena ada commit di sini. Karena jika kalau rollback ini di bawah, jadinya update pasien ini tidak akan terjadi atau digugurkan. Coba kita jalankan. Coba kita lihat, execute. Ya, di sini tadi kan namanya Boy, sekarang udah berubah jadi Roy. Kita lihat di pasien. Ya, berubah namanya menjadi Roy. Sebelumnya tadi bernama Boy. Sedangkan pasien yang tadi atas nama Rara tidak jadi terinput datanya karena ada rollback itu. Jadinya sistem akan menggugurkan perintah yang ada. Oke, lanjut. Setelah rollback, kita lanjut ke checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Seperti yang telah Anda pelajari, bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan atau mengembalikan suatu perintah ke kondisi di mana transaksi belum terjadi. Namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan ke kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Oke, kita coba. Sini ada perintah begin start transaction. Sini ada perintah untuk menambahkan pasien baru lagi. Ada insert into pasien dengan ID 15 atas nama Bunga, asal Bali dan perempuan. Lalu save point. Lalu di sini ada insert into pasien, yaitu menambah pasien lagi atas nama Putra dari Jakarta.
roll back to save point 1. Lalu yang terakhir ada insert into pasien atau menambah pasien baru lagi atas nama Udin dari Lampung. Nah, di sini kita lihat, sini ada perintah rollback to save point 1. Maka di sini kalau jika dijalankan, si Putra ini tidak masuk ke daftar baru, sedangkan Bunga dan Udin ini akan masuk ke daftar baru karena si Putra ini menggunakan kode rollback, yaitu menghapus sistem yang ada. Coba kita jalankan, kita lihat execute. Oke, di sini sudah masuk, ada Bunga dan Udin. Sedangkan tadi si Putra itu tidak masuk namanya karena ada perintah rollback pada sistemnya. Maka yang terinput itu hanya Bunga dan Udin. Oke, untuk yang checkpoint saya rasa cukup. Kita lanjut ke trigger. Trigger merupakan sebuah perintah atau event yang dapat memicu perubahan sebuah basis data. Event yang dapat digunakan yaitu memasukkan insert, perubahan update, dan penghapusan delete. Event-event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang di dalam trigger dapat dua buah kata kunci yaitu before dan after. Ya, di sini ada sebagai contoh. Di sini kita disuruh buat tabel baru lagi. Ada tabel obat dan tabel transaksi obat. Kita balik ke basis data. Lalu di sini kita kolomnya tambah 5. Kita pakai untuk transaksi obat dulu. Sini kita ikuti saja perintah yang ada yang diberikan transaksi obat ini. Oke, yang pertama itu ada ID transaksi. ID transaksi. Yang kedua itu ada ID pasien. ID pasien. ID obat. Lalu sini ada jumlah dan total harga. Sini ada jumlah dan total harga. Oke, untuk tipenya itu di sini semuanya menggunakan integer. Integer dengan angka 3, 3, 6, 10, 10. 3, 3, 6, 10, 10. Oke. Dengan ID transaksi sebagai primary. Kita go. Setelah itu kita save. Oke, lanjut ke tabel berikutnya, yaitu tabel obat. Sini kita taruh obat, kita create, di mana tabel obat itu ada ID obat, kode obat, ID obat, kode obat, nama obat, harga dan stok. Nama obat, harga dan stok. Kita lihat untuk tipenya di sini menggunakan integer dan varchar. Ini integer, kode obat menggunakan varchar. Ini varchar. Sini kita taruh 50 saja. Ini 50. Sini 6. Oke. Di indeksnya kita taruh primary key.
kita go, lalu kita save. Oke, setelah jadi tabel obat dan tabel transaksi obat, lalu di sini kita akan memasang entity relationship. Caranya itu pergi ke designer. Oke, di sini bekas tugas saya yang kemarin, tugas 2, kita atur sedikit. Oke. Oh ya, sebelum mengatur stroke itu jangan lupa kita kasih kode primary key-nya dulu. Kita pergi ke transaksi obat dulu, lalu ke insert, salah, struktur. Sini kita lihat untuk tabel obat, untuk tabel transaksi obat, bentar, obat, struktur, kita ke transaksi obat dulu, struktur. Untuk ini kita taruh ke indeks. Oke. Lalu ini juga indeks. Jadi obat, indeks. Lalu ke obat, struktur. Di sini kita taruh ID obatnya, indeks. Oke. Setelah itu kita pergi ke designer. Designer ini kita bisa mengaturnya. Oke, kita tampilkan, kita lihat urutannya, ada obat dan transaksi obat, ada obat dan transaksi obat. Ingat, biar tidak berantakan nanti, jangan lupa di save pack. Oke, kalau sudah di save pack, baru kita create relationship. Sini ID obat ke ID obat, kodenya cascade, lalu kita oke, lalu kita lagi create relationship dari ID pasien ke ID pasien, kodenya cascade, lalu kita oke. Oke, sudah berhasil ya untuk relationship-nya. Setelah itu kita bentar, kita bisa coba ya untuk penginputan obat yang ada. Caranya pergi ke basis data, lalu di sini kita lihat untuk
kode obat, nama obat, dan ID obat. Ini kita pergi ke obat. Sini kita pergi insert. Di sini ID obatnya kita lihat. Untuk ID obatnya itu 1. Kode obatnya itu A001. Nama obatnya Amikacin. Harga per anunya itu 20.000. Stoknya itu ada 10. Kita ikuti saja yang ada di contoh. Lalu yang kedua itu ada 002 amoxicillin dengan harga 15.000 dengan jumlah 20. Sini kita tambah tabel lagi 1. Sini yang ketiga A003. Sini ada betadine dengan harga 7.000 dengan stok cuma 5. Setelah kita menginput, lalu kita coba go. Oke, kita bisa lihat di tabel obat. Di sini sudah tersedia ID obat, kode obat, nama obat, dan harga, dan beserta stoknya. Lalu setelah ini coba kita bentar. Ya. Setelah kita mengisi tabel obat, kita pergi ke transaksi obat. Sini kita insert. Misal di sini ID transaksinya 1. Yang mau mesen obat itu si Roy dengan kode A001. Di sini kita pesan ada 8. Jadi kan stoknya 20 ya. Dengan harga 15.000. Kita lihat apakah obat itu akan berkurang. Lalu yang kedua di sini si Bunga itu mesen yang A002 dengan jumlah kasih saja 7 dengan harga per lembarnya itu 20.000. Kita tambah tabel lagi 1 untuk yang betadine. Di sini kita kasih si Udin itu dengan A003 ke ID obatnya. Lalu kita coba habiskan saja betadine-nya dengan total harga 7.000. Coba sekarang kita go. Nah, kita lihat di sini ke obat apakah berkurang. Di transaksi obat. Ya, di sini tadi dengan jumlah awal itu sekitar 10 untuk yang amikacin dan 20 untuk yang amoxicillin. Di sini tinggal totalnya tinggal 8. Sini jumlahnya tinggal 7 dan di sini tinggal 5. Bentar. Mungkin itu saja penjelasan yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya dimohon maafkan apabila ada kata-kata atau penyampaian saya yang kurang jelas atau kurang tepat diucapkan. Sekian dari saya, Reza Falevi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.